Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk bersujud, untuk tunduk, untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan rasa syukur kita atas segala nikmat ini dengan beribadah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi ini umur kita disampaikan di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga kita diberi keberkahan dalam bulan tersebut, diberi kesempatan untuk beramal soleh, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya, atas tarbiyahnya mendidik umat manusia ini supaya taat, supaya ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain untuk menggapai kebahagiaan kecuali dengan mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga kita menjadi umat yang setia, yang konsisten, yang istiqomah, mengikuti sunnah-sunnahnya, memelihara, menjadikan beliau sebagai panutan. Semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena enggak berapa lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan, saya mulai malam ini dan mungkin kalau malam Rabu yang akan datang masih kita ngaji, membahas tentang puasa. Tapi yang kita bahas khusus dalam perspektif madhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang saya pakai adalah kitab Kifayatul Ahyar. Jadi kalau kitab ini dipakai secara standar umum di pesantren umum, pesantren NU, pesantren madhab Syafi'i. Ini di antara kitab yang dipelajari. Saya hanya akan mengambil bab tentang puasa dan yang berkaitan dengannya. Nah, kita langsung saja tentang Kitabu As-Siyam, kitab puasa, bab pembahasan puasa. As-Shaumu fil lughah, ini sama standar kitab fikih manapun, madhab apapun, standarnya sama. As-shaum fil lughah, puasa secara bahasa, al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Ayatnya adalah di surat Maryam, ketika Maryam berkata kepada orang-orang yang menanyainya ketika dia melahirkan, membawa bayi Nabi Isa alaihissalam, inni nadartu lirrahmani sauma, saya bernadar kepada Tuhanku untuk puasa. Puasanya apa? Menahan dari tidak bicara. Karena yang menjawab Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam gendongan, masih bayi. Maka puasa adalah menahan apapun itu. Imsak, kata-kata imsak menjelang subuh itu artinya menahan, dan itu peringatan. Nah, secara syariat sama standarnya. Wa fi syar'i imsakun mahsusun min syahsin mahsusin fi waqtin mahsusin bi syara'id. Dalam syariat
puasa artinya menahan dari hal-hal yang khusus, min syahsin mahsusin, dari orang-orang yang khusus, fi waqtin mahsusin, di waktu yang khusus pula. Nah, ini berkaitan dengan dalil-dalil puasa di ayat-ayat surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187 yang biasa kita dengar setiap Ramadan. 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini dalil diwajibkannya puasa. Dan di dalil orang yang berpuasa, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian min syahsin mahsusin, orang tertentu, yaitu orang-orang yang beriman, nanti masuk dalam syarat sahnya puasa atau syarat wajibnya puasa. Siapa yang wajib puasa? Nanti kita bahas di pembahasan yang berikutnya. Yang kedua tadi imsakun mahsus, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan yang berhubungan suami istri yang membatalkan puasa. Min syahsin mahsusin, dari orang tertentu, yaitu orang-orang yang beriman. Nanti kita jelaskan dalam syarat wajibnya puasa. Fi waqtin mahsusin, di waktu tertentu. Waktu tertentu dijelaskan dengan ayat berikutnya, Al-Baqarah ayat 184 dan juga di ayat 187. 184-nya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Maksudnya beberapa hari itu bulan Ramadan saja, selama sebulan. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari, hitungan hari, sebulan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh menggantinya di hari-hari yang lain kalau dia berbuka. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang wa 'alal ladzina yutikunahu, yang kuat dia boleh membayar fidyah, satu mud orang miskin untuk sehari dia tinggalkan dari puasanya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah, barang siapa yang beramal lebih dengan kebaikan, maka itu kebaikan baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Jadi puasa juga disyariatkannya bertahap. Ayat ini berarti turunnya sekitar bulan Sya'ban, seperti sekarang bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, karena puasa pertama itu di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan di puasa pertama itu pula terjadi perang Badar. Di pas puasa pertama terjadi peperangan yang sangat dahsyat dalam keadaan puasa. Nah, di awal-awal disyariatkannya puasa, orang yang bisa membayar boleh nggak puasa tanpa alasan apapun. Dia kuat, dia sehat, tapi nggak mau puasa, silakan bayar kafarahnya, yaitu fidyahnya, satu mud makanan setiap hari. Ini ayat 184. Nah, maka diwajibkannya menjadi kewajiban secara total. Jadi nggak ada pilihan lagi. Di ayat 184 itu masih pilihan. Yang kuat, yang punya harta, silakan nggak puasa, sekedar bayar fidyah. Tapi ketika turun ayat berikutnya 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan yang menjelaskan petunjuk itu dan yang membedakan antara hak dan yang batil. Lanjutan ayatnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan itu, maka hendaknya dia puasa. Ini menjadi wajib total, enggak ada pilihan lagi.
baik itu orangnya kaya, dia mampu maka tetap wajib puasa, kecuali yang udzur tadi, sakit dan musafir. Kemudian hendaknya dia berarti itu sudah wajib, nggak ada pilihan lain. Maka yang bayar fidyah hanya orang sakit atau orang yang sudah tidak mampu untuk puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan perjalanan atau sakit atau dalam perjalanan, maka dia menggantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian menggenapkan hitungannya sampai sebulan penuh dan supaya kalian selesai puasa bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang ditunjukkan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Rincian waktu khususnya di bulan Ramadan, khususnya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, yaitu di ayat 187-nya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian. Nah inilah puasa itu bertahap. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Awalnya disyariatkannya puasa, orang selama puasa itu malamnya nggak boleh hubungan suami istri. Lalu para sahabat ternyata tidak kuat. Atau pendapat berikutnya, orang itu ketika sudah malam berbuka boleh makan selama dia belum tidur, boleh makan boleh minum. Tapi begitu dia sudah tidur, bangun nggak boleh makan lagi. Maka ada salah seorang sahabat yang karena dia kerja keras, misalnya di ladang di Madinah, seharian dia puasa kerja di ladang. Ketika sudah maghrib, dia habis sholat maghrib mau buka, minta dihidangkan makanan oleh istrinya. Istrinya lagi nyiapin makanan, dia ketiduran. Habis bangun sudah malam. Nah, menurut tahapan yang pertama ini sudah nggak boleh makan lagi. Berarti besoknya dia nggak sahur, nggak makan, nggak buka, besoknya puasa lagi. Di hari berikutnya dia puasa pingsan. Lalu turunlah ayat ini yang menghalalkan selama malam boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri walaupun sudah tidur, bangun lagi. Maka syariat Islam itu bertahap. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa untuk berhubungan dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, mereka adalah pakaian bagimu dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian itu enggak kuat untuk menahan syahwat kalian, maka Allah menerima tobat kalian wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maka sekarang boleh kalian berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Nah, baru ayatnya menjelaskan tentang awal puasa itu, yaitu di terbit fajar sampai boleh berbukanya di terbenamnya matahari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian di malam hari sampai jelas, karena zaman dahulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, gelap total. Makan dan minumlah kalian di malam hari sampai jelas kalian antara benang putih dengan benang hitam di waktu fajar. Jadi ada sahabat yang memahami ayat ini secara secara tekstual. Jadi dia lilitkan benang hitam sama putih, gelap malam hari. Lalu dia periksa itu, dia lihat lagi ketika sudah menjelang subuh. Kalau sudah kelihatan berarti dia sudah nggak boleh makan lagi.
Itu letterlexnya, tekstualnya. Tapi yang dimaksud benang putih dengan benang hitam di sini adalah fajar sodik. Sudah nampak cahaya fajar sodik, maka itulah waktu subuh, berarti tidak boleh makan dan minum lagi. Itu awal puasanya, waktunya, waktin mahsusin. Kemudian summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, inilah beda memahami ayat Al-Qur'an. Itu kata yang sama kadang-kadang tidak berarti sama, penafsirannya bisa beda. Kemarin kita bahas ada ayat yang sama persis, innahu laqaulu rasulin karim, sama ayatnya, ayat 40 surat Al-Haqqah dan ayat 19 surat At-Takwir. Dalam surat Al-Haqqah ayat 40, innahu laqaulu rasulin karim, menunjuk atau tafsirnya adalah itu Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkan dari mana? Dari ayat-ayat setelahnya. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun, bukan perkataan penyair. Al-Quran itu sedikit sekali kalian yang mau beriman. Wala biqauli kahin, bukan perkataan seorang tukang dukun, tuan tenun, peramal. Sedikit sekali di antara kalian yang mau berpikir. Satu ayat beda. Dan ini wa atimus siyama ila lail, sempurnakanlah puasa sampai malam, bukan sampai malam jam 9. Berarti begitu malam matahari terbenam langsung buka puasa. Ayat yang sama, bukan ayat yang sama, kata yang sama dalam ayat yang lain maknanya beda, yaitu tentang wudu. Ini surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat wudu itu surat Al-An'am surat ayat 6. Di situ batasan berwudu, tentang berwudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu ila marafiq, sampai siku. Pakai katanya sama, ila. Di ayat Al-Baqarah pakainya ilal lail, ila, sampai. Beda penafsirannya. Kalau yang dalam surat Al-Maidah tentang wudu, illa itu sikunya ikut. Berarti kalau kita berwudu harus dilebihkan, sikunya ikut. Tapi dalam ayat yang puasa ilal lail, sampai malam, malamnya enggak ikut. Nah, kata yang sama di dalam Al-Quran penafsirannya berbeda. Maka ilal lail, sampai malam, yaitu ketika sudah tenggelam matahari, sudah selesai puasanya. Sudah selesai puasanya, tidak tidak berpuasa lagi. Kenapa? Karena ada yang keyakinannya kalau bukanya diakhirkan itu lebih utama. Jadi ada sebagian yang bukanya itu kadang jam 9, dan dianjurkan menurut mereka. Siapa? Di antaranya adalah kelompok Syiah. Nah, itu menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa atimus siyama ila lail, sempurnakan puasa sampai malam, sampai terbenam matahari, lanjut langsung berbuka. Nah, illa di sini dengan illa tentang wudu berbeda. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, janganlah kalian pergauli istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah hukum-hukum Allah, jangan kalian dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya supaya mereka bertakwa. Nah, sekarang kita membahas tentang puasanya. Simple. Urusan fikih itu
syarat, wajib, fardu, rukun, kemudian sunnah-sunnahnya yang membatalkan, itu aja. Yang pertama, wasyaraitu wujubi shaum salasa. Syarat wajibnya puasa ada 3. Al-Islam, wal bulugh, wal aql. Orang Islam balik, berakal, selesai. Orang kafir nggak ada kewajiban puasa. Maka yang tadi ayatnya 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya, baik orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Islam, balik sudah cukup umur atau balik sudah mukallaf. Ya, tandanya kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan haid, simple. Kemudian al-aqlu, berakal. Tadi syaratnya apa? Syarat orang itu kewajiban puasa, Islam, balik dan berakal, itu ada dalilnya dalam hadis, yaitu apa namanya? Rufi'al qalamu an salasah. Pena itu diangkat dari 3 orang. An-naum hatta yastaikid, was-sobi hatta yahtalim, wal majnun hatta yufiqah. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sadar. Maka di sini anak kecil tidak wajib puasa, tapi boleh kita melatihnya untuk puasa. Sebagaimana anak kecil tidak wajib untuk ibadah haji. Apakah boleh untuk ibadah haji? Boleh. Apakah dapat pahala? Dapat. Tapi ketika sudah dewasa nanti tetap wajib haji lagi, karena dilaksanakannya ketika belum balik. Demikian juga puasa. Maka sudah balik dan apa namanya, berakal, bukan orang yang gila. Nah, dan kewajiban puasa itu dari ayat-ayat sudah saya bacakan. Kalau dalam hadis gampang, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara, yaitu syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat, wa as-shalah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa shaumu ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam hanya 5. Apa? Syahadat, salat, puasa, haji, apa? Kemudian zakat, haji. Nah, itu syarat wajibnya. Syarat wajib tentang puasa. Nah, kemudian yang tadi yang apa namanya, sakit dan musafir, boleh menggantinya di lain hari, atau boleh kalau orang yang sakit nanti membayar fidyah sehari 1 mud. Kemudian fardunya, rukun puasa. Rukun puasa juga gampang. Di sini sebutkan wa faraidus shaumi khamsatu asya. Fardunya puasa cuma ada 5. Yang pertama an-niyah, niat. Yang kedua wal imsaku anil akli, menahan dari makan, wasyurbi, dari minum, wal jima, hubungan suami istri, wa ta'amud, apa namanya, wa ta'amudul qai, dan sengaja muntah, membatalkan puasa. Hanya 5 ini. Jadi niat dan menahan diri dari yang membatalkan puasa, simpelnya seperti itu. Kemudian dalilnya, kita bicara dalilnya. La yasihu as-shaum illa binniyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Dan ini dijelaskan. Dalilnya semua ibadah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap ibadah, setiap amal itu tergantung niatnya. Dan setiap manusia apa namanya, tergantung apa yang dia niatkan. Di sini dirinci. Nah, ini yang saya baca fikih madhab Syafi'i. Kitabnya kitab Kifayatul Ahyar, dijadikan referensi untuk pondok-pondok pesantren NU juga umum. Tentang niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan letak niat itu di dalam hati. Ini kitabnya ini sendiri. Wala yastaritu an-nutqu biha bila khilaf,
tidak disyaratkan mengucapkan. Ini kitab NU. Tidak salah satu, ya mungkin di kitab yang lain mungkin dikatakan. Di kitab ini wala yastaritu annutku biha bila khilaf. Tidak disyaratkan mengucapkannya tanpa ada khilaf. Tidak disyaratkan mengucapkannya. Berarti orang tidak baca usoli, orang tidak baca nawaitu sauma ghadin an adri fadisari, sah puasanya kalau dia niat di dalam hatinya tanpa khilaf. Tapi rinciannya watajibu an-niyah likulli lailatin, wajib meniatkan puasa yang fardu, puasa Ramadan itu setiap malam, nggak boleh global 1 bulan pokoknya sekali malam tarawih niat puasa sebulan. Nah itu ada dalam yang kita kenal 4 madhab. 3 madhab semuanya seperti madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi. 3-tiganya mensyaratkan niat di setiap malam. Yang satu yang membolehkan niat di awal Ramadan saja untuk sebulan hanya madhab Maliki. Lalu di sini kalau ikut madhab Syafi'i, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena setiap hari kita puasa itu ibadah yang terpisah. Kenapa bisa dikatakan terpisah? Kalau kita batal sehari karena sakit atau karena halangan, kita nggak puasa, maka yang rusak kan cuma sehari, nggak sebulan. Maka setiap hari terpisah. Maka disyaratkan niatnya setiap malam. Malam itu kapan? Ya tadi setelah terbenam matahari, maghrib. Habis maghrib kita langsung niat, sudah. Isya boleh, sebelum tidur boleh. Apalagi orang sahur otomatis sudah niat karena dia mau makan atau minum. Berarti besok dia sudah niat untuk puasa. Diucapkan atau tidak diucapkan tanpa khilaf. Kemudian falau nawa shauma syahri kullahu. Ini kalau dia ngikuti madhab Maliki, dia niat sekali saja dalam awal malam Ramadan untuk niat sebulan penuh, sahhalahu al-yaum al-awal. Menurut madhab Syafi'i yang sah hanya hari yang pertama saja. Harus yang lain diulangi niatnya. Tapi kan orang yang setiap malam puasa atau sahur berarti dia sudah niat. Karena dia sahur itu ya karena besoknya mau puasa. Karena niat mahalluha al-qalbu. Ini lafalnya dari mana? Di sini disebutkan lafalnya. Wa yajibu ta'yinu niyyah fi shaumil fardhi, dan wajib menentukan niat ketika puasanya puasa wajib. Seperti puasa Ramadan, enggak boleh asal saya pokoknya niat puasa, enggak, puasa wajib. Karena dibedakan, dan bedanya antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari atau sebelum subuh. Dalam kitab ini disebutkan kalau ada orang, falau nawa ma'atulu il-fajri latasihu. Kalau ada orang niat puasa bersamaan dengan terbitnya fajar atau waktu subuh, dia niat puasa bersamaan dengan orang adzan, fala tasih, nggak sah sholatnya, nggak sah puasanya, karena sudah subuh baru niatnya sebelum subuh, sepanjang malam sampai sebelum subuh. Kemudian ini niatnya, di mana ada teksnya? Dan sempurnanya niat, wa akmalun niyah, di sini ada teksnya. Wa akmalun niat yang sempurna itu di sini sama dengan yang kita ucapkan. An yanwiya shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadi sanah lillahi ta'ala.
yaitu dengan meniatkan puasa besok pagi untuk melaksanakan fardu Ramadan lillahi ta'ala. Hadis sana tahun ini lillahi ta'ala. Ini teksnya. Tapi tadi tidak disyaratkan untuk diucapkan. Boleh dibatin. Nah, saya besok mau puasa Ramadan. Boleh. Berarti diucapkan hanya membantu saja. Hanya membantu saja. Nah, itu niat. Nah, karena niat wajib harus ditekankan. Kemudian berikutnya adalah menahan dari makan dan minum. Al-aklu wa surbu wa in qalla indal amdi. Makan dan yang membatalkan puasa berarti makan dan minum walaupun sedikit dengan sengaja. Sedikit dengan sengaja. Kenapa? Karena nanti ada hadis yang menunjukkan ada orang makan dan minum tapi karena lupa, tidak mengapa. Kalau sengaja jelas batal. Begitu juga dari hubungan suami istri. Ini tentang orang yang meniatkan puasa. Ada satu contoh, tapi ini tentang puasa sunnah. Misalnya dia belum niat dari malam, dia kumur-kumur ketika mau wudu untuk sholat subuh. Kumur-kumur wudu untuk sholat subuh. Niatnya hanya kumur-kumur, tapi nggak sengaja ketelan. Tapi ini kita bilang masalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Kumur-kumur nggak sengaja ketelan. Nah, kalau yang seperti ini siangnya dia niat untuk puasa sunnah, menurut madzhab Syafi'i ini sah. Karena puasa sunnah niatnya boleh di siang hari. Beda kalau dengan orang yang puasa wajib harus sebelum subuh di malam hari. Nah, ini tentang niat. Kemudian yang kedua, yang satu niat, dua menahan dari makan, minum dan hubungan suami istri. Nah, yang kelima wa ta'amudul qai, sengaja muntah. Ini juga membatalkan puasa. Wa kada al ma'rifatu bi tarafai an-nahar. Demikian juga harus mengetahui siang, batasan siang dan malamnya. Jadi kalau ada orang tertentu, misalnya di suatu ruangan sehari penuh nggak keluar, nggak melihat matahari, lalu mengira-ngira, oh ini sudah maghrib. Dia nggak dengar adzan, nggak dengar apa-apa di suatu rumah, nggak ada jam, nggak ada petunjuk. Dia cuma ngira-ngira, oh ini mungkin sudah maghrib. Lalu dia makan atau minum, dikiranya sudah maghrib, ternyata belum, maka batal puasanya. Maka syaratnya harus mengetahui ujung awal dari siang dan terbenamnya matahari. Maka ini wajib diketahui. Kemudian walladzi yuftiru bihi as-shaimu asratu asya, dan yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi awi roksi, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dari rongga lubang yang ada di dalam tubuh sampai ke perut atau ke kepala, mulut, perut. Maka madzhab Syafi'i mengatakan kalau orang memasukkan sesuatu dari luar ke duburnya, entah itu zat apa, entah itu makanan, entah apa, batal puasanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan suntikan? Wal huknatu min ihdas sabilain, dan suntikan dari dua arah, dua jalur, yaitu kubul dan dubur. Dubur itu yang belakang, kubul itu yang depan. Kalau orang memasukkan dari dua jalur ini sesuatu benda dari luar,
maka membatalkan puasanya. Nah, kalau suntikan yang modern itu dirinci atau infus gitu. Kalau itu gizi itu seperti infus, itu kan ganti cairan tubuh untuk nutrisi tubuh, maka itu membatalkan. Kalau itu suntikan isinya hanya obat, bukan nutrisi, kan yang dimasukkan disuntik itu kan kadang vitamin, kadang obat. Kalau yang dimasukkan adalah obat, bukan vitamin atau nutrisi, bukan seperti infus, hanya obat, maka ada yang berpendapat tidak batal, karena bukan untuk mengenyangkan, hanya untuk mengobati. Itu kalau suntikan modern. Kalau zaman dahulu kan tidak ada. Wal qai'u amdan, dan muntah dengan sengaja. Wal wat'u fil farji, dan berhubungan suami istri di siang hari, jelas membatalkan puasa. Wal inzalu an mubasyarah, keluar air mani karena hubungan atau bermesraan karena syahwat dengan keadaan sadar. Berarti kalau tidak sadar, misalnya mimpi, itu tidak membatalkan puasa. Wal haidu wan nifasu, nah, dan perempuan sudah dari pagi puasa dalam keadaan suci sampai duhur, asar dia keluar haidnya, maka batal, harus mengqadanya. Begitu juga nifas, dari pagi sudah puasa, ternyata sore hari, kejadian dulu adik saya puasa sampai sore jam 5 sudah mau pembukaan, bawa ke rumah sakit, otomatis sudah batal puasanya karena sudah masuk proses persalinan. Pokoknya yang sudah membatalkan puasa. Wan nifas wal junun, gila. Jadi dalam keadaan puasa, misalnya orang kayak epilepsi, ya kan? Epilepsi kambuh di siang hari, kan nggak sadar, kehilangan kesadaran, maka dia batal puasanya. Wariddah, dan murtad. Nah, ini yang membatalkan puasa. Murtad batal puasanya, karena puasa itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Wa yustahabu fis shaum, salah satu asya, ini sunah-sunah puasa. Disunahkan dalam puasa ada 3 hal: ta'jilul fitri, wa ta'khirus sahur, wa tarkul hajri minal kalam. Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan menghindari perkataan yang tidak ada gunanya. Nah, kalau dalam masalah berbuka, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al fitra. Takjil pakainya ain, takjil menyegerakan. Sama-sama takjil, tapi kalau pakainya hamzah, takjil pakainya hamzah itu menunda. Bacanya hampir sama. Kalau dalam bahasa Indonesia, takjil bahasa pakai ain itu menyegerakan. Kalau takjil pakainya hamzah, takjil, maka menunda. Nah, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al fitra. Senantiasa manusia itu dalam keadaan baik, dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, tadi ada satu firqah yang menyelisihi ini, malah bukanya diakhirkan jam 9, jam 10 buka. Di antaranya adalah kelompok Syiah. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang menunda atau mengakhirkan sahur, wa ta'khirus suhur, atau sahur, yaitu karena sahur itu ada keberkahan. La tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa umatku dalam kebaikan kalau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.